Shalom, saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dalam program acara Firman Tuhan dan doa pengantar penguat memasuki pekan kehidupan yang baru. Dan firman Tuhan yang dilayankan kepada kita saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan 13. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 13. Dan adapun judul renungan kita saat ini adalah tidak harus selalu wow. Tidak harus selalu wow. Nah, saudaraku, sebelum kita membaca sambil menyimak akan perenungannya, perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kekasih hati kami sangat bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Kami ada sampai hari ini, semua karena cinta-Mu dan kasih-Mu. Sekarang ya Tuhan, Engkau hendak mengajar kami melalui kekuatan firman-Mu. Kami berkata, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu dan berfokus kepada firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, satu kali ketika saya melayani sebuah ibadah persekutuan kaum bapak, saya membuka ruang kesaksian dan saya menunjuk seorang bapak untuk tampil ke depan untuk memberikan kesaksian. Lalu bapak itu berkata kepada saya, "Pak Pendeta, hidup saya ini datar-datar saja. Saya tidak pernah merasakan pengalaman yang spektakuler, pengalaman rohani yang wow, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak pernah mengalami pengalaman yang amazing, sesuatu yang menakjubkan saya, sehingga bisa membuat saya dan orang-orang di sekitar saya tercengang. Tidak ada, Pak Pendeta. Karena itu, tidak ada yang bisa saya ceritakan atau saya saksikan dalam kesempatan ini." Kata Bapak itu, saudara. Saya pun terdiam. Nah, saudaraku, kesaksian firman Tuhan saat ini ya berkisah tentang Elia dengan pengalamannya yang hampir mirip dengan cerita pengalaman Bapak tadi. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Nabi Elia sangat tertekan pada saat itu. Begitu tertekannya dia karena hidupnya terancam, lalu ia melarikan diri ke Gunung Horeb. Dan sesampainya dia di Gunung Horeb, tiba-tiba ada angin yang bertiup kencang, yang membelah gunung dan bukit-bukit. Saudara perhatikan di ayat yang ke-11. Elia berpikir, dengan keadaan itu Elia berpikir bahwa Tuhan pasti ada, Tuhan pasti datang menghampiri dia dengan peristiwa yang spektakuler. Tapi ternyata Tuhan tidak nampak kepadanya. Begitu juga ketika angin reda, terjadi gempa bumi dan api yang menyambar-nyambar ke sana kemari. Elia kembali berpikir dan berharap bahwa Allahnya hadir untuk bisa meringankan bebannya. Tetapi sama sekali tidak ada Tuhan di situ, saudara. Lalu keadaan pun berganti, saudara. Elia menjadi putus asa. Dan saat yang bersamaan, badai yang tadinya mengamuk reda. Angin yang tadinya mengamuk kemudian berubah menjadi angin yang sepoi-sepoi. Elia berpikir Allah tidak hadir. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Justru di saat itulah Elia merasakan kehadiran Allahnya. Ketika angin sepoi-sepoi, Elia merasakan Allahnya hadir bersama-sama dengan dia. Oh, luar biasa, saudara-saudaraku. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-12 dan 13. Nah, saudaraku, bisa saja pengalaman Elia dan cerita Bapak tadi sering saudara dan saya lakukan. Artinya begini, saudara dan saya terkadang selalu mau bahwa hidup kita ini harus dipenuhi dengan hal-hal atau kejadian yang spektakuler. Atau kejadian-kejadian yang luar biasa baru membuat saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Mengatakan bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Akibatnya, karena iman kita sudah dibutakan oleh keinginan-keinginan tersebut, keinginan-keinginan yang selalu mau spektakuler di depan mata kita, sebagai tanda Tuhan bersama dengan kita, akhirnya kita menyangkal kehadiran dan pertolongan Tuhan. Dan kita menganggap doa kita belum dijawab Tuhan. Hidup kita ini tidak ada mujizat. Padahal sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya sudah sering berlaku mujizat.
ada banyak mujizat. Contohnya, kita bergumul sekian lama akan sakit penyakit kita sampai dengan saat ini. Kita mohon agar Tuhan mengangkat segala sakit penyakit kita. Namun sampai dengan saat ini, kita tetap bergumul dengan sakit penyakit. Kita belum juga pulih. Nah, keadaan ini bisa saja membuat kita berkata, Tuhan tidak mendengar doa kita. Karena Tuhan tidak menyatakan yang spektakuler, Tuhan tidak melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Buktinya kita masih tetap sakit. Padahal saudara, perhatikan baik, sekalipun saudara sakit, sekalipun saudara dan saya sakit, sekalipun kita tetap bergumul dalam proses pemulihan yang cukup panjang, namun kita masih bisa menikmati nafas hidup. Perhatikan, saudara masih bisa melihat, saudara masih bisa mendengar, saudara masih bisa makan, saudara masih bisa minum obat, saudara masih bisa terapi dan sebagainya. Bukankah itu kesempatan? Bukankah itu mujizat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya? Tetapi karena kita ingin yang spektakuler, maka kita tidak menganggap itu sebagai mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, melalui kejadian-kejadian hidup kita sehari-hari, sejatinya kita bisa atau sudah dapat merasakan hal-hal yang sangat wow dalam hidup kita dari Tuhan. Ya. Masalahnya adalah, apakah saudara dan saya mau melihat dengan mata iman hal-hal yang kita anggap kecil tersebut? Seperti nafas hidup dari Tuhan, nafsu makan, jantung yang masih berdetak, nadi yang masih berdenyut, hidung yang masih bisa menghirup udara, mata yang masih melihat dengan jelas, telinga yang masih mendengar dengan jelas, masih punya rasa lapar, masih punya rasa kantuk, dan sebagainya. Itu hal kecil, tapi itu adalah mujizat yang Tuhan berlakukan dalam hidup kita, dan itu sangat-sangat spektakuler kalau saudara dan saya melihatnya dengan mata iman. Karena itu saudara-saudara, mari dengan rendah hati kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Maka niscaya kita akan selalu berkata, wow, Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa di sorga, terima kasih atas pengajaran firman-Mu dan atas nafas hidup yang begitu indah yang kami rasakan wow dalam hidup kami saat ini. Atas kesempatan duduk di seputar firman-Mu yang kami boleh katakan wow sampai dengan saat ini. Perkenankan kami berdoa. Mari Tuhan tetap jaga dan pelihara, berkati rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing. Berkati kami sebagai pasangan suami istri. Berkati kami ketika kami akan bekerja atau masih bekerja atau berusaha dengan pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Lalu Tuhan juga menyertai dan memberkati anak-anak kami dan cucu-cucu kami dalam kehidupan mereka. Lalu Tuhan, Engkau juga menyertai orang tua yang kami kasihi. Engkau juga menyertai sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Dengan nafas hidup yang wow yang kami rasakan saat ini, kami tetap berdoa bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami akan kesehatan kami. Terkhusus kami yang saat ini berada dalam proses pemulihan, berada di dalam sakit penyakit, pergumulan sakit penyakit, kami berkata terima kasih banyak mujizat-Mu berlaku bagi kami, sehingga kami masih boleh hidup sampai dengan saat ini, kami masih boleh berobat, baik secara herbal maupun secara kimia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa agar Engkau senantiasa menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami, para pemerintah kami, presiden, wakil presiden, menteri, dan juga wakil-wakil kami di DPR dan MPR. Kami juga menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, para aparat yang menjaga keamanan negara kami, TNI dan Polri. Tuhan jaga dan pelihara dan Tuhan topang mereka selalu. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja-Mu, persekutuan-Mu bersama dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, evangelis, pengajar, dan juga pengurus-pengurus dalam gereja, penatua, diaken, samas. Kami percaya mereka tetap ada di dalam tangan kasih-Mu dan topangan-Mu. Bahkan koster-koster, pembantu-pembantu dalam gereja, Tuhan jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bahwa nafas hidup-Mu
dan segala sesuatu yang kami perlukan masih Engkau sediakan bagi kami di minggu yang baru ini. Dan minggu baru ini akan senantiasa menjadi minggu yang wow bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologia, dan seluruh tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang, dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.